Bang Anto dan Mata Batin Official sedang berada di Kota Pahlawan, dengan ikonnya Kota Surabaya, Kota Pahlawan, di mana lahir para pejuang bangsa di Indonesia ini yang menggerakkan, mempersatukan Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita simak terus penelusuran Mata Batin Official di Kota Pejuang, Kota Pahlawan, Surabaya. Kita telusurin tempat-tempat sejarah, misteri, tempat-tempat ulama, semuanya kita kuak kota sejarah ini karena berbagai macam cerita ada di Kota Surabaya ini. Simak terus Mata Batin Official. Sahabat Mata Batin yang dirahmati Allah, nah ini kita sampai di Jalan Pandean, Jalan Pandean 4. Nah, ini kita langsung disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa, menggugah semangat kita. Ini pemandangan wajah proklamator Presiden pertama Republik Indonesia, the founding father, Insinyur Soekarno. Wah, beliau ini jasanya sangat besar bagi bangsa Indonesia, yang menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu, menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ini luar biasa nih Bung Karno nih. Alhamdulillah kesempatan kali ini bisa menyambangi rumah di mana tempat orang yang sangat berjasa besar di negara ini tempatnya lahir. Wah, kita belum tahu nih seperti apa. Tapi di sini tertulis ini. Mata Batin perlu mengetahui juga, ini tertulis di monumen ini. Di sini tempat kelahiran Bapak Bangsa, Dr. Insinyur Soekarno, penyambung lidah rakyat, proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi. Terdapat di Jalan Pandean 4 nomor 40. Lahir 6 Juni 1901 pada hari Kamis Pon. Ini sudah sangat detail ditulisnya. Meresmikan pada tanggal 29 Agustus 2010. Ini Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Bambang Dwi Hartono. Ini salah satu penghargaan yang luar biasa. Yang kita juga Mata Batin Official sangat bersyukur bisa sampai di tempat ini, dan kita akan lihat seperti apa sih rumah proklamator kita. Apakah beliau terlahir dari rumah yang mewah atau rumah yang sederhana, kita nggak tahu. Tapi insya Allah kita akan telusuri rumah tersebut. Nah, ini rasanya Bang Anto ini agak merinding nih karena ngelihat wajahnya, fotonya Bung Karno aja auranya luar biasa ya. Karena kita tahu Bung Karno selain dari keilmuannya luar biasa, selain dari segi ilmu pengetahuan tentang wawasan Nusantaranya, juga beliau ini yang banyak diketahui oleh masyarakat mempunyai energi yang luar biasa, energi mistis, energi gaib, yang gak semua tokoh nasional itu memilikinya. Bang Anto sendiri merasakan aura yang luar biasa. Baru melihat fotonya aja nih di monumen luar biasa. Untuk itu kita telusuri tanpa panjang lebar tempat kelahiran daripada Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, founding father. Nah, ini jalan akses menuju rumah masa kecilnya presiden pertama kita. Nanti kita mau tahu seperti apa sih rumah presiden pertama kita tuh, tempat lahirnya, kata informasi begitu yang Bang Anto dan Mata Batin Official dapat. Tapi dilihat dari tempatnya sih jalan ini jalan yang bukan rumah mewah, sederhana. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di Surabaya, tepatnya di Jalan Pandean, Pandean 4 nomor 40. Di belakang saya ini terdapat sebuah bangunan yang bercat putih. Ini adalah rumah kelahiran dari presiden pertama dan tumbuh besarnya masa-masa kanak-kanak presiden pertama kita, ini the founding father, Presiden Insinyur Soekarno. Nah, kita hadir di sini, tapi kita nggak bisa masuk karena ini katanya informasi yang saya dapat ini sedang mau dipugar atau direnovasi untuk memperbaiki isi dalamnya. Nah, kita jadi hanya bisa ngeliat dari luar nih.
dari luar aja. Dekat. Nah, ini sederhana sekali kita lihat. Jadi kalau kita bisa simpulkan, presiden pertama kita nih tumbuh dari golongan keluarga yang sederhana. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang tumbuh dari masyarakat yang biasa tapi bisa tumbuh menjadi orang besar kalau kita sungguh-sungguh ingin bersikap jujur, disiplin, dan berkeinginan keras menjadi orang besar, insya Allah. Nah, sahabat mata batin, kita sekarang udah berada di Jalan Peneleh 7. Nah, nih, dimana di sini terdapat rumah dari gurunya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, nih rumah di sini ada nih tulisan nih, rumah Hos Cokro Aminoto. Wah, ini jelas nih, heritage, warisan rumah Hos Cokro Aminoto. Seperti apa sih rumahnya? Rumah yang melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa ini, yang memberikan inspirasi yang luar biasa. Seperti apa rumah Bapak Hos Cokro Aminoto? Kita mau lihat nih, Mata Batin Official. Yuk kita simak terus, jangan di skip nih. Kita udah masuk gerbangnya nih, sahabat Mata Batin. Nah, ini ternyata nih jalan menuju rumah Bapak Hos Cokro Aminoto. Ini jalan masuk menuju rumah Bapak Hos Cokro Aminoto, di mana dulu tempat Bung Karno, kalau orang bilang ngekos, ya kan, belajar, dititipkan orang tuanya ke sini. Dan banyak-banyak juga katanya tokoh-tokoh di bangsa Indonesia yang menjadi orang besar yang belajar ke Bapak Hos Cokro Aminoto. Kita mau lihat kediamannya kayak gimana. Nah, ini nih, sahabat Mata Batin, di sini udah ada nih. Rumah Hos Cokro Aminoto. Lahir tahun 1882, wafat tahun 1934. Ya. Lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Wah, lengkap sejarahnya nih. Nah, ini sahabat Mata Batin, Jalan Peneleh 7 nomor 31, ini dia nih. Yuk kita masukin aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kediaman dari bapaknya, apa nih, gurunya tokoh-tokoh pergerakan. Salah satunya adalah guru politik nih yang sangat berpengaruh untuk presiden pertama kita, Bung Karno. Ya, ini kediaman daripada Bapak Hos Cokro Aminoto. Wah, ini pahlawan, jelas pahlawan menurut saya nih. Kita masuk. Nah, ini ada nih tokoh-tokoh pada masa pergerakan. Ada Haji Agus Salim di tengah, ya kan, Kiai Haji Mansur. Apalagi itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, foto-foto ini Bung Karno dan Haji Agus Salim di bawah. Tan Malaka juga. Kita lihat ke sini ke atas. Sarekat Islam, tuh kan, dulu beliau ini sempat jadi ketua umum Sarekat Islam, guru para pendiri bangsa. Ini Bapak Hos Cokro Aminoto. Wah, jasanya sangat besar beliau di sini. Nah, ini kita lihat nih ruang pribadi dari Bapak Hos Cokro Aminoto. Beliau ini guru politik daripada Bung Karno. Jadi Bung Karno pun pernah bilang begitu, ya kan? Yang merubah pikiran saya, mindset saya, untuk dan menambah semangat saya adalah beliau, Bapak Hos Cokro Aminoto. Nggak lengkap kita kalau seandainya sudah napak tilas ke tempat kelahiran Bung Karno, Jalan Pandean 4 nomor 40. Nggak lengkap kalau kita belum ke Jalan Peneleh 7 nomor 31. Ini adalah rumah Bapak Hos Cokro Aminoto. Sederhana, tapi di sini di mana tempat orang-orang yang punya pikiran luar biasa berkumpul, menggodok pikirannya, saling tukar pikiran, ya kan. Banyak tokoh-tokoh yang lahir berkat pemikiran dari Bapak Hos Cokro Aminoto ini. Ini adalah tempat istirahat pribadi beliau nih. Ini dipannya, ya kan. Kita kesini.
Nah, ini biasa pakaian yang biasa digunakan oleh Bapak Cokro Aminoto. Baju adat Jawa ya. Lengkap dengan belangkonnya. Kita bersyukur sekali Mata Batin Official nih, sahabat Mata Batin juga sangat bersyukur nih karena bisa menyaksikan tempat-tempat bersejarah di Surabaya ini. Nah, ini ada lambang dari PSII. Ini Kongres Syarikat Islam 1913. Kongres Syarikat ini udah nasional nih. Nah, ini Bapak Cokro Aminoto. Nah, saya punya cerita nih. Apa namanya? Di mana kita? Sini. Di atas ada tempat istirahat Bung Karno. Di atas, tapi belum bisa kita naikin karena sedang renovasi. Tapi saya perlu kasih tahu nih ke sahabat Mata Batin yang dirahmati Allah. Bung Karno itu orator ulung. Orator ulung ya kan. Beliau itu belajar daripada Bapak Cokro Aminoto dalam oratornya. Beliau sering melihat Bapak Cokro Aminoto dalam berorasi. Jadi beliau tuh Bung Karno tuh menghadap kaca ya, mencontoh gaya-gaya daripada orasi-orasi yang dilakukan Bapak Cokro Aminoto. Jadi yang kita lihat selama ini tentang Bung Karno yang berorasi berapi-api itu adalah buah daripada ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Bapak Cokro Aminoto kepada Bung Karno. Dan alhamdulillah berkat jasa-jasa beliau kita sekarang sudah merdeka. Alhamdulillah. Jadi ilmunya banyak, memberikan manfaat, keberkahan yang sungguh sangat kita rasakan kaum milenial sekarang yang mungkin jarang tahu juga nih. Nah, kita belajar sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi sungguh merasa terhormat bagi Bang Anto pribadi dan Mata Batin Official dan juga sahabat Mata Batin menyaksikan di mana di sini dulu berkumpulnya orang-orang yang luar biasa. Diajarkannya ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat oleh Bapak Cokro Aminoto kepada banyak kalangan yang kelak menjadi orang-orang besar. Di antaranya ada di belakang saya ini foto-foto orang-orang besar yang punya pikiran-pikiran yang luar biasa, melampaui batas daripada pikiran-pikiran manusia di zamannya. Dan sungguh manfaatnya kita rasakan sampai sekarang. Mata Batin akan coba mendoakan rumah ini. Mata Batin Official akan berdoa di tempat ini. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu akan turun juga kepada Bang Anto dan Mata Batin Official serta yang menyaksikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasanya merinding nih, Bang nih. Merinding bukan karena ada hantunya, bukan. Bukan karena ada jinnya, bukan. Tapi merinding merasakan gelora ilmu yang tiap hari ditimba oleh pendahulu-pendahulu kita, terutama oleh para pahlawan kita. Subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah. Dari berbagai macam kalangan datang ke sini. Jadi luar biasa jasa dari Bapak Cokro Aminoto. Sesuai yang kita bahas adalah Bung Karno. Banyak sekali jasa-jasa Bapak Cokro Aminoto kepada Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, the founding father. Ini adalah good father daripada the founding father kita. Kita akhiri penelusuran kita pada hari ini memuat tentang Bung Karno dan Bapak Cokro Aminoto. Nah, ini ada monumen yang diresmikan oleh Ibu Wali Kota Surabaya pada tanggal 27 November 2017, Ibu Tri Risma Harini
atau kita biasa panggil dengan Bu Risma, ya. Museum Hos Cokro Aminoto. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkunjung ke tempat ini, mudah-mudahan yang menyaksikan baik manfaatnya. Kita tutup dengan sholawat, mudah-mudahan dengan sholawat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatu minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatu minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Kita doakan Bapak Hos Cokro Aminoto dan seluruh orang yang belajar di sini, yang punya ilmu yang dimanfaatkan sampai sekarang kita rasakan, mudah-mudahan diberikan tempat yang tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak bisa membalas apa-apa, kita cuma bisa memanfaatkan kemerdekaan dengan mengisinya dengan sebaik-baiknya, berbuat hal baik, ya kan? Yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, ya kan? Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komen, kasih komentarnya bagus-bagus, kasih saran, ide, kritik, semuanya insya Allah akan kita terima dengan tangan terbuka. Bang Anto dan Mata Batin Official mengucapkan ribuan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata yang diucapkan, ya kan? Salah menyampaikan kata-kata, salah menyampaikan sejarah, ya kan? Cuma kita mau belajar dari sejarah aja. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat untuk semuanya, ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata Batin.